Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4 sama Pak Arifin ya. Oke, kita mengingat-ingat kembali. Nah, apa tuh yang sudah dipelajari sama kita kemarin? Nah, di sini ada gagasan pokok. Nah, apakah ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok paragraf. Nah, untuk gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi untuk gagasan pokok ya. Nah, kita akan belajar mengenai tari kipas Pakarena. Coba kamu lihat dulu. Bajunya warna merah, ada kuningnya. Propertinya menggunakan kipas dan mereka melingkar. Ya. Formasinya melingkar, ada yang turun ke bawah, ada yang ke atas. Nah, di paragraf pertama coba kita latihan, dibaca dulu. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, dari tadi kira-kira contohnya kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dari paragraf ini apa? Coba siapa yang bisa tahu mana toh gagasan pokoknya? Nah, ternyata ini. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Terus untuk gagasan pendukungnya adalah ini. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu adalah gagasan pendukung. Dari sini sudah paham atau belum? Kemudian kita cari yuk, mana toh sebenarnya Goa itu, Sulawesi itu mana? Nah, ternyata di sini. Pulau Sulawesi itu di sini. Nah, ini Pulau Sulawesi, sedangkan kita ada di Pulau Jawa di sini. Di Jawa Tengah di sini tepatnya. Jadi di Indonesia itu ada bermacam-macam pulau, banyak sekali ya. Yang besar itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, ini Sulawesi, Maluku, Kepulauan Maluku ini, dan Papua. Tapi kalau tari Pakarena itu dari sini, Sulawesi ya. Diingat-ingat. Nah, dia ini Pulau Sulawesi, bentuknya seperti ini. Ada yang Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, di sini nih. Nah, letaknya dari Goa, dari tari Pakarena itu ada di Sulawesi Selatan, ya. Sudah paham? Kita lanjutkan paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Hayangan, dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, kita cari. Coba tugasmu adalah mencari gagasan pokok di paragraf kedua. Apa ya kira-kira? Kemudian kamu juga harus mencari gagasan pendukung dari sini. Kemudian di paragraf 3. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia.
Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan gua yang sopan, setia, santun, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, kamu juga mencari mana toh gagasan pokok dan mana toh gagasan pendukung. Nah, coba kamu lihat. Di sini ada sapu lidi ya. Nah, sapu lidi ini yang pertama kamu ambil satu batang sapu lidi ini. Kemudian gunakan sapu itu untuk menyapu. Kira-kira susah apa gampang ya? Dan coba lihat, kalau satu seperti ini kita patahkan, gampang sekali ya. Kemudian bandingkan hasilnya dengan sapu lidi segini. Nah, ini gampang, buat nyapu enak. Tapi coba kalau dipatahkan, bisa enggak? Tetap susah ya. Nah, tidak bisa dipatahkan, masih susah. Nah, dari hasil pengamatan tadi, kalau satu lidi itu mudah dipatahkan ya, seperti ini. Nah, gampang. Tapi kalau banyak, ini Pak Arifin sudah sekuat tenaga ya, sudah. Nah, masih tidak bisa dipatahkan. Intinya hal ini membuktikan bahwa pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan, tidak boleh egois. Nah, dengan demikian persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Ingat ya, tapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, kemudian ada peribahasa yang sering kita dengar ya, itu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ayo temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama kalian membuat tabel seperti ini ya, 2 kolomnya dan bawahnya 4. Nah, apa toh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan apa toh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong membersihkan selokan. Nah, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah tidak ikut kerja bakti. Nah, tugas anak-anak adalah mengisi ini. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan ada 3, diisi apa saja. Yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan juga diisi seperti itu. Nah, menurutmu apa saja yang terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Akan hancur atau akan rukun atau gimana? Coba kalian pikirkan, jika kita memiliki sikap persatuan, atau akan damai, akan tentram, atau hati tidak enak, tidak disukai temannya. Nah, coba kalian pikirkan apa ya kalau kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Begitu pula juga sebaliknya, jika tidak memiliki sikap persatuan, apa yang akan terjadi? Coba kamu pikirkan. Nah, nanti kamu tulis 2 kolom seperti ini, dibuat seperti ini ya. Nanti diisi minimal 5 contoh ya, nanti biar Pak Arifin tahu, oh ternyata kamu tuh sudah memperhatikan pelajaran. Nah, kesimpulan apa toh yang sudah dipelajari hari ini? Yang pertama tadi tari apa? Pakarena. Nah, tadi sudah belajar dari gua, dari Sulawesi Selatan ya. Tariannya berbentuk melingkar seperti ini, ada yang di bawah dan di atas. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan yang diibaratkan dengan sapu lidi.
Jika satu sapu lidi itu gampang dipatahkan, tapi kalau dijadikan satu seperti ini, maka akan sulit untuk dipatahkan. Maka dari itu kalian harus saling menjaga bagaimana itu persatuan dan kesatuan. Tapi nek kamu egois, nggak ada temannya, ya seperti itu. Kemudian bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Kalau sedih kenapa? Apakah ada materi yang belum bisa, nanti bisa ditanyakan ke Pak Arifin. Nah, itu saja pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya juga, dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menggunakan masker agar terhindar dari virus corona. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it so hard to let you go?